Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarh Thalathatul Usul karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. War-Rabbu huwal ma'budu, dan Ar-Rabb huwal ma'bud, dialah yang diibadahi. Wad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil bahwasanya Ar-Rabb dialah yang diibadahi. Ar-Rabb yang menciptakan langit dan bumi, matahari, rembulan, bintang dan yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang berhak untuk diibadahi. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Manusia di sini umum mencakup kaum muslimin, orang-orang kafir, munafik. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian, sembahlah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kalian. Wassamaa'a binaa'a, dan menjadikan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan, dengan hujan tersebut Allah keluarkan buah-buahan yang banyak sebagai rizki bagi kalian. Dengan adanya hujan maka tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan suburnya, kemudian menghasilkan bunga dan buah-buahan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan atau mengambil tandingan-tandingan bagi Allah, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Kalian mengetahui bahwasanya hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, sehingga hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Maka jangan kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan kalian mengetahui. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Ar-Rabbu huwal ma'bud. Ar-Rabb, dialah yang berhak untuk diibadahi. Asyara penjelasan.
Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, qauluhu, ucapan penulis, war-rabbu huwal ma'bud, ar-rabb dialah al-ma'bud yang diibadahi. Ai artinya huwallazi yastahiqqul ibadah, dialah yang berhak untuk diibadahi. Wa amma ghairuhu fala yastahiqqul ibadah, adapun yang selain Allah maka dia tidak berhak untuk diibadahi. Li'annahu laisa rabban, karena dia bukan Rabb. Bukan Rabb tetapi makhluk, ya, sehingga tidak berhak untuk diibadahi. Hadza wajhu kalam Syekh rahimahullah biqaulihi ar-rabb huwal ma'bud. Ini arah ucapannya Syekh dengan ucapan beliau ar-rabb huwal ma'bud. Ai huwal ladzi yastahiqul ibadah, dialah yang berhak untuk diibadahi. Summa ayadun la yakfi annal insana yukirru birrububiyah. Kemudian tidak cukup seseorang meyakini rububiyah Allah saja, meyakini hanya Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta, memelihara dan seterusnya. Bal labudda an yukirra bil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala, bahkan dia harus menetapkan atau meyakini ubudiyah Allah, bahwasanya ibadah hanya untuk Allah saja subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluha mukhlishan lahu subhanahu wa ta'ala, dan dia melakukan ibadah tersebut dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Famadama aqarra annahu rabb, maka selama dia mengakui bahwasanya Allah dialah Rabbnya, fa innahu yalzamuhu an yukirra annahu huwal ma'bud, maka mengharuskan dia untuk meyakini bahwasannya Allah lah huwal ma'bud, yang berhak untuk diibadahi. Wa anna ghairahu la yastahiqqu syai'an minal ibadah, dan bahwasanya selain Allah tidak berhak sedikit pun untuk diibadahi, ya. Tidak berhak sedikit pun dari selain Allah untuk diibadahi. Wad dalilu ala anna al-ibadata khassatun bir-rabb qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya ibadah itu khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah kita baca tadi di atas. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah yang telah menciptakan atau menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan menjadikan langit sebagai atap, dan dialah Allah yang menurunkan hujan dari langit yang dengannya keluarlah buah-buahan yang banyak sebagai rizki bagi kalian. Maka janganlah kalian menyekutukan Allah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sedangkan kalian mengetahui. Ini dalil bahwasannya ar-rabb huwal ma'bud, bahwasannya Allah yang berhak untuk diibadahi, dan tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau selanjutnya menafsirkan ayat di atas, kata demi kata. Ya ayuhan nas, kalimat ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, hadza nida'un minallahi li jami'in nas, ini adalah seruan dari Allah untuk seluruh manusia. Wahai sekalian manusia, al-mu'minina wal kuffar, baik yang beriman atau yang kafir. Li'anna Allah dzakara fi hadhihi surah,
Suratul Baqarah, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat ini, yaitu surat Al-Baqarah, inqisaman nasi ila thalathati aqsam. Allah menyebutkan pembagian manusia menjadi 3 golongan. Jadi manusia itu yang ada di dunia ini ada 3 golongan. Al-qismul awal, jenis yang pertama atau golongan yang pertama, al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mereka beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Wa yu'minuna bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa wasafahum bi annahum humul muflihun, dan Allah mensifati mereka, orang-orang beriman ini, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Fi qaulihi, yaitu dalam firman-Nya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka adalah orang-orang al-muflihun yang beruntung. Surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5 ini menjelaskan tentang satu golongan manusia yang ada di dunia ini, yaitu al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Ini yang pertama dari golongan manusia. Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Allah sebutkan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, al-kuffar, adalah orang-orang kafir. Alladzina azharul kufra wal inad, yang mereka menampakkan kekafiran dan penentangan. Ini kelompok yang kedua, orang-orang kafir yang menampakkan kekufuran, jelas terang, menampakkan permusuhan, menampakkan kekufuran dan penentangan kepada kaum muslimin. Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, ya, sama saja engkau beri peringatan kepada mereka wahai Muhammad, atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah tutup, ya, hati-hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka juga ditutup, ya. Nah, dua ayat ini, ayat 6 sampai ayat 7, ini menyebutkan satu golongan manusia yang ada di dunia ini, yaitu kufar, orang-orang kafir. Kemudian al-qismu tsalits, jenis yang ketiga, al-munafikun, adalah orang-orang munafik. Alladzina laisu ma'al kuffari wa laisu ma'al mu'minin, yang mereka tidak bersama orang-orang kafir dan juga tidak bersama orang-orang mukmin. Mereka enggak ke sana, enggak ke sini, ya. Nah, mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Nah, enggak ke sana, enggak ke sini. Ini orang-orang munafik, mudzabdzab, enggak ke sana, enggak ke sini. Mereka yang menampakkan Islam tetapi hatinya kafir. Fahum mu'minuna fi dzahir, mereka beriman secara zahir. Beriman, ikut sholat, bahkan ikut jihad, ya. Pakaiannya pakaian orang Islam, ya.
Mereka beriman dalam zahirnya, lakinnahum kufarun fil batin, tetapi mereka kafir dalam batinnya. Ya. Kafir dalam batinnya. Wa haula'i syarrun minal kuffar. Orang-orang seperti ini, orang-orang munafik, ini lebih berbahaya daripada orang-orang kafir al-mujahirina bi kufrihim, yang jelas-jelas kekafirannya. Orang-orang munafik ini sangat berbahaya, karena menampakkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran, ya, dan dia bersemangat, bersungguh-sungguh untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yang seperti ini sangat berbahaya, ya. Musuh dalam selimut ini lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan, ya. Kalau orang kafir, Yahudi, Nasrani, jelas, ya, kekufurannya, kekafirannya. Tetapi orang-orang munafik ini dohirnya Islam, tetapi hatinya kafir. Besok aja nggak apa-apa lah. Besok qabla maghrib diperbaiki atau qabla asar. Wa haula'i syarrun minal kuffar al-mujahirin bi kufrihim. Mereka itu lebih jelek, lebih buruk daripada orang-orang kafir yang terang-terangan kekafirannya. Sehingga sangat bahayanya orang-orang kafir, mereka orang-orang munafik, ya. Mereka ditempatkan di mana di akhirat nanti? Di keraknya neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di neraka yang paling bawah, kerak neraka, yang paling bawahnya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Yang demikian karena bahaya yang mereka timpakan kepada kaum muslimin lebih dahsyat, ya, lebih buruk, ya. Nah, daripada bahaya yang ditimpakan oleh orang-orang kafir yang jelas-jelas kekafirannya. Orang-orang munafik bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang kafir yang jelas-jelas kekafirannya, ya. Orang-orang munafik bisa merusak Islam dari dalam, nah, menghancurkan Islam dari dalam, menjadikan Islam atau kekuatan kaum muslimin carut marut, karena orang-orang munafik ini. Maka karena bahayanya orang-orang munafik, walihadza unzila fihim bid'a asyrata ayah. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat tentang orang-orang munafik itu kurang lebih, ya, 10 ayat lebih. Allah menurunkan ayat untuk orang-orang munafik 10 ayat lebih. Kalau orang-orang mukminin Allah sebutkan dari ayat kedua dari surat Al-Baqarah sampai ayat kelima. Kemudian orang-orang kafir Allah sebutkan 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim sampai akhir ayat. 2 ayat untuk orang-orang kafir. Sedangkan untuk orang-orang munafik Allah sebutkan dari ayat ke-8 sampai ayat ke-20. Berapa ayat itu? Baik, kurang lebih 12 atau 13. Allah sebutkan untuk orang-orang munafik, ya. Yang demikian karena bahayanya yang sangat
dahsyat ya, dari orang-orang munafik. Bainama unzila fil mu'minin ayatun qalilah. Dan adapun ayat yang diturunkan untuk kaum mukminin adalah ayatun qalilah, ayat-ayat yang sedikit ya. Dari ayat kedua sampai ayat kelima, 4 ayat ya. Wa fil kufari ayatain, dan tentang orang-orang kafir Allah menyebutkan 2 ayat. Ayat ke-6 sampai ayat ke-7. Amal munafiquna fabada'a dzikrahum min qawlihi. Adapun orang-orang munafik, maka Allah memulai penyebutan mereka orang-orang munafik dari firman-Nya, wa minan nasi may yaqulu amanna ya. Ayat yang ke-8 ila qauli, sampai firman Allah, yakadul barku yakhtafu absarahum. Ayat yang ke-20. Mulai dari ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Wa ma hum bimumin. Padahal mereka tidak beriman. Nah, sampai ayat yang ke-20, yakadul barku yakhtafu absarahum, hampir-hampir kilat menyambar pandangan-pandangan mereka, sampai akhir ayat. Ini menyebutkan tentang sifat-sifat orang munafik ya. Nah, ketika bertemu kaum mukminin, kami bersama kalian. Ketika bertemu orang-orang kafir ya, kami juga bersama kalian. Kami cuma mengolok-olok di depan kaum muslimin ya. Cuma pura-pura ya. Nah, ini orang-orang munafik Allah sebutkan sekian banyak ayat, 12 atau 13 ayat. Ini menunjukkan bahayanya yang besar yang ditimbulkan dari perbuatan orang-orang munafik. Kemudian kata Syekh, hadza kulluhu fil munafikin. Ini semua dari ayat 8 sampai ayat 20, ini semua tentang orang-orang munafik, kata Syekh. Li syiddati khatarihim wa qubhi fi'lihim, karena dahsyatnya bahaya mereka dan jeleknya perbuatan mereka. Walamma dzakara hadhil asnaf ats-tsalatsa, ketika Allah menyebutkan 3 golongan ini, 3 golongan manusia ini, mukmin, kafir, munafik, Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi yang Allah seru ini mencakup mukmin, kafir dan munafik. Fahadza du'aun li jami'il asnaf. Ini adalah seruan untuk seluruh kelompok, mukmin, kafir dan munafik. Al mu'minina wal kufari wal munafikin. Orang-orang mukmin, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Qala al ulama, berkata para ulama, awwalu nida'in fil mushaf huwa hadza. Awal seruan yang ada di dalam mushaf ya, yang ada dalam mushaf, huwa hadza, adalah ayat ini. Awal seruan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ini awal seruan yang ada dalam mushaf ya. Ayat ini, ayat ke-21 dari surat Al-Baqarah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Kemudian kata Syekh, u'budu, firman Allah u'budu, fi'lu amrin, ini adalah fi'il amr. Fi'il amr. Fi'il yang menunjukkan perintah ya, kata perintah. Nah, ada kata kerja ya, ada pelaku ya, ada kata perintah ya, ada kata objek ya, atau maf'ul ya. Adapun u'budu ya, di sini fi'lu amrin, fi'il amr ya, kata perintah. Ai akhlisu lahul ibadata, makna u'budu rabbakum ya, sembahlah Rabb kalian atau beribadahlah kepada Rabb kalian. Maknanya adalah akhlisu lahul ibadah, murnikanlah ibadah hanya untuk Allah.
akhlisulahul ibadah, murnikanlah ibadah hanya untuk Allah. Limadza, kenapa kita artikan demikian? Li'annahu rabbukum, karena dialah Allah Rabb kalian. Wal ibadatu la tasluhu illa lirabbi subhanahu wa ta'ala, dan ibadah tidak boleh kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma dzakara dalila ala dzalik, kemudian beliau menyebutkan dalil, ya. Atau kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tsumma dzakara, kembali kepada Allah di sini. Kemudian Allah menyebutkan dalil bahwasannya ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Allah menyebutkan dalilnya. Wa huwa qauluhu, yaitu firman-Nya, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian. Tauhidur rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah itu mengharuskan seseorang untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Ketika seorang meyakini Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, Allah yang mengatur alam semesta, memelihara dan seterusnya, telah menetapkan keyakinan ini mengharuskan dia untuk menetapkan tauhid uluhiyah, yaitu mengharuskan dia untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Sehingga Allah membawakan dalil alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Murnikanlah ibadahnya untuk Allah, ya, karena Allah lah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, minal umami kullihim, dari umat-umat seluruhnya, umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalaqallahu subhanahu wa ta'ala al malaikata wal jinna wal insa wa jami'al makhluqat. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat, jin, manusia, dan semua makhluk. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Idza tadabbartum hadza, apabila kalian menghayati ini, apabila kalian menghayati ini, bahwasannya Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Fala'alla hadza an yusabbiba lakumut taqwa. Mudah-mudahan ini menjadi sebab, ya, kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalian meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta dan seterusnya, kemudian kalian beribadah hanya kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta tersebut, ya. Maka mudah-mudahan ini menjadi sebab, ya, kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Idza tadabbartum annahu alladzi khalaqakum, apabila kalian menghayati bahwasannya Allah yang menciptakan kalian. Wa khalaqal ladzina min qablikum, dan Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqunahu subhanahu wa ta'ala fi ibadati. Mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan kepadanya. Li'annahu la yakin min azabihi illa ta'atuhu subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang bisa menjaga dari azabnya kecuali ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaquna azabi. Mudah-mudahan kalian terjaga atau terpelihara dari azabku. Wa tattaqunan nar, dan kalian terjaga atau terpelihara dari neraka. Li'annahu la yakikum minha illa ibadatu rabbikum, karena tidak bisa memelihara kalian dari azab Allah dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala kecuali beribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. Tsumma wasala al-istidlala ala rububiyyatihi wa ubudiyyatihi subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyambung pendalilannya dengan rububiyah Allah dan ubudiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sambung dengan rububiyah Allah dan ubudiyah Allah. Biqaulihi, dengan firman-Nya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menjadikan
bumi sebagai hamparan bagi kalian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, ay bisata, hamparan. Was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atapnya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan dalam ayat yang lain, dalam surat Nuh, wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan. Ay mabsutatan wa firasyan, terbentang dan terhampar. Ay taftarishunaha, yang kalian menginjaknya atau melewatinya. Tanamuna 'alaiha, yang kalian tidur di atasnya. Tabnuna 'alaiha, dan kalian membangun di atasnya, di atas bumi ini. Tazra'una 'ala zuhuriha, dan kalian menanam di atas muka bumi ini. Tasiruna 'alaiha fi safarikum aina ma turidun, dan kalian berjalan di atasnya dalam perjalanan kalian kemanapun kalian mau. Fal ardu firasyun wa muhad, bumi ini adalah sebagai hamparan yang terbentang. Wal ardu farashnaha fa ni'mal mahidun. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, dan bumi kami hamparkan, dan bumi telah kami hamparkan. Fa ni'mal mahidun, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Li ajli masalihikum, untuk apa bumi dihamparkan? Dibentang luaskan, dihamparkan. Li ajli masalihikum, untuk kemaslahatan kalian. Nah, untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika bumi ini terhampar, terbentang, ya, seseorang bisa membangun di atasnya, kemudian bisa melakukan perjalanan di atasnya, menanam di atasnya, dan seterusnya untuk kemaslahatan hamba. Ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan yang terbentang luas. Was samaa'a binaa'a, kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, was samaa'a binaa'a, dan Allah yang menjadikan langit sebagai atap. Was samaa'u saqful ard, langit adalah atapnya bumi. Wa fiha masalihun lil ibadi. Langit tersebut ada kemaslahatan untuk para hamba. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah menurunkan air hujan dari langit. Ya, air hujan maslahat sekali bagi hamba. Ya, sangat maslahat. Bahkan tidak hujan sekian bulan, ya, kewalahan manusia. Bingung. Ya. Wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kemudian Allah keluarkan buah-buahan, ya, karena sebab hujan tersebut, sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Kalian tahu hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberikan rizki, ya. Hanya Allah yang bisa menurunkan hujan dan seterusnya. Maka jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan kepadanya. Selesai dari penjelasan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai ayat 22. Baik, karena sudah masuk waktu azan, kita skor dengan azan dan kita lanjutkan ba'dal azan dengan kitab yang lain. Al-muadzin falyadzin.